Belum ada perkembangan terbaru terkait Oumar Solet. Inter, seperti diketahui, tengah mencari bek untuk memperkuat lini pertahanan, dan nama bek tengah Udinese ini menjadi salah satu yang paling panas. Namun, menurut laporan hari ini dari Gazzetta dello Sport, masih ada sejumlah kendala. Klub asal Friuli itu tampaknya tidak berniat memberikan Solet dengan status pinjaman, sedangkan Inter hanya bersedia melakukan pembelian jika masalah hukum yang menimpa pemain berusia 24 tahun ini, yang menghadapi tuduhan kekerasan seksual, terselesaikan. Selain itu, dengan kemungkinan kepergian Benyamin Pavard, yang tengah dikejar klub Arab dari Neom dan peminat lainnya, Cifu mungkin memerlukan 2 bek baru, bukan hanya 1. Dengan hengkangnya pemain asal Prancis itu, investasi Inter bisa lebih besar. Salah satu nama yang disebutkan adalah mantan pemain Juventus, Renato Veiga, yang kembali ke Chelsea setelah masa peminjaman. Kini, ia bisa dilepas secara permanen, namun untuk itu diperlukan biaya lebih dari 30 juta euro. Berdasarkan catatan Tuttosport, Inter kini memiliki dana sekitar 90 juta euro untuk bursa transfer, yang berasal dari 45 juta euro dari Oaktree dan penjualan beberapa pemain seperti Zalewski, Buchanan, Sebastiano Esposito, Alexander dan Filip Stankovic, Agume, dan Vagianidis, ditambah Aslani ketika transfernya terrealisasi. Dengan kemungkinan hengkangnya Palacios, Taremi, dan mungkin Zielinski, total dana bisa melewati 100 juta euro, ditambah Pavard yang bisa menambah sekitar 20 juta euro lagi. Dana ini akan digunakan untuk mendatangkan gelandang bertipe fisik dan dinamis. Kone tetap menjadi target utama, asalkan Roma berubah pikiran soal keinginannya melepas pemainnya. Inter juga mempertimbangkan Ederson, namun Atalanta mematok harga di atas 60 juta euro. Di luar Italia, nama-nama seperti Florentino, Orile, dan Cisse menjadi incaran. Sementara di Italia, Mandela Keita menjadi opsi cadangan atau plan B. Harapan Inter untuk bisa merekrut Manu Kone perlahan memudar, seperti yang dilaporkan hari ini oleh Corriere della Sera. Nerazzurri tetap mengamati perkembangan, menyadari bahwa Roma harus mematuhi batasan fair play finansial hingga 30 Juni 2026, sehingga mereka perlu melakukan beberapa penjualan. Alternatif gelandang bukanlah Ederson maupun Rabiot, melainkan Friendrup dan Joao Cisse yang kini menjadi perhatian. Di lini pertahanan, preferensi utama tetap Oumar Solet, namun Disasi dan Chalobah, keduanya dari Chelsea, juga menarik minat Inter. Inter tengah berupaya melepas Benyamin Pavard, dengan Neom SC mendorong transfer ini, seperti dilaporkan Il Giorno, menawarkan 20 juta euro kepada klub dan 8 juta euro per tahun kepada pemain. Pavard pun menyadari bahwa dirinya tak lagi menjadi bagian penting dari proyek Nerazzurri, sehingga Inter sejak lama mulai mencari penggantinya. Target utama untuk menggantikan posisi Pavard adalah Oumar Solet, sementara peluang Bade bergabung tampak menipis, karena ia menuju Bayer Leverkusen. Namun, jika BX Bayern Munchen itu tetap bertahan dan Inter tetap mendatangkan bek lain, ada risiko pemain tersebut tak masuk dalam daftar Liga Champions. Di lini tengah, Suchik akan menggantikan Aslani, Luis Enrique menggantikan Zalewski, dan pemain baru di posisi gelandang akan menggantikan Taremi. Pio Esposito berasal dari akademi internal dan tidak menggeser siapapun. Dengan demikian, jika selain gelandang ada tambahan bek baru, ada pemain yang harus dicoret dari daftar UEFA. Napoli kembali mencoba. Dengan tawaran besar, 45 juta euro, mereka ingin mendapatkan Pio Esposito. Demikian laporan terbaru dari Sport Mediaset, yang menekankan bahwa pemain asal Castellamare di Stabia ini adalah impian Aurelio De Laurentiis. Namun, Inter memberikan jawaban tegas, tidak bisa dibicarakan sama sekali. Pemain ini dianggap tidak untuk dijual, dan semua di Appiano yakin telah membawa pulang seorang penyerang lengkap, kuat secara fisik dan teknis, dengan naluri gol yang luar biasa. Seperti yang diumumkan Inter, Benyamin Pavard memutuskan untuk mengganti nomor punggungnya, dari 28 menjadi 5, nomor yang ia anggap miliknya. Setelah berbagai spekulasi mengenai kemungkinan kepergian pemain asal Prancis ini, kabar terbaru ini bisa menjadi indikasi keputusan akhir mengenai kelanjutan karir Pavard di Inter.
Corriere della Sera mengonfirmasi adanya kontak antara Al Hilal dan Piero Ausilio terkait kemungkinan kepindahan Direktur Olahraga Inter ke Arab Saudi. Namun, menurut harian tersebut, tawaran petrodolar itu masih bisa menunggu. Ausilio sendiri memiliki kontrak dengan Inter hingga 2027, yang berarti hingga saat ini tidak ada niat dari pihaknya untuk berpindah ke klub lain. Muncul nama baru untuk lini tengah Inter. Dengan Roma yang terus menutup pintu untuk Manu Kone, Nerazzurri kini menatap Prancis dan tertarik pada Gianluigi Cisse, gelandang berusia 21 tahun asal Rennes. Menurut Gazzetta dello Sport, profil Cisse paling menarik dibanding kandidat lain. Cisse adalah gelandang modern yang sempurna untuk skema Cifu, mampu menggabungkan kualitas dan kuantitas, pressing, permainan vertikal, akselerasi, dan seluruh kemampuan yang diminta oleh pelatih asal Rumania itu. Inter terus menjelajahi pasar gelandang Eropa, mencari pemain yang mampu mengubah dinamika lini tengah, seperti yang bisa dilakukan Kone. Di antara pengamatan mereka, Mahamadou Doumbia dari Antwerp menarik perhatian, namun perhatian meningkat saat mereka mengamati Rennes, tempat Cisse menonjol. Cisse, yang seumuran dengan Doumbia, disebut sebagai Kone versi mini. Harga? Nilainya sudah melampaui 30 juta euro. Terlalu mahal untuk seorang pemain muda, dan mungkin terlalu tinggi bagi Inter. Andrea Stramaccioni berbicara kepada Gazzetta dello Sport mengenai musim Serie A yang akan segera dimulai. Ia memprediksi kick-off yang kuat karena semua tim besar punya kesempatan untuk langsung tampil agresif, dengan Roma Bologna sebagai satu-satunya duel langsung antar tim 8 besar musim lalu. Stramaccioni membayangkan musim yang seimbang, menilai Napoli dan Inter berada di posisi terdepan, meski dengan pertandingan Liga Champions, keduanya akan menghadapi tantangan berbeda dibanding musim lalu. Ia menyoroti bahwa banyak tim belum lengkap di bursa transfer, dengan Napoli bergerak tepat waktu, sementara Inter, Juventus, Milan, dan Roma masih harus menyelesaikan transfer. Strategi Inter kini fokus pada mendatangkan B untuk rotasi dan gelandang tambahan untuk meningkatkan fisik lini tengah. Menurutnya, lini serang Inter cukup untuk menjuarai Scudetto, karena musim lalu tim terlalu bergantung pada starter dan kehilangan banyak poin saat Lautaro dan Thuram absen. Mengenai pelatih, Cifu diprediksi memulai kuat dengan sedikit perubahan taktik, Juve dan Milan solid meski masih menunggu striker, Juric menghadapi tugas berat, Gasperini butuh dukungan transfer, dan Sarri serta Pioli dianggap sudah terbukti handal. Christian Cifu telah memilih target utamanya untuk memperkuat lini pertahanan, menurut laporan Messaggero Veneto hari ini. Inter berencana melepas Pavard, yang tengah diminati klub-klub Arab, serta Galatasaray, Lille, dan Marseille. Untuk menggantikan pemain asal Prancis itu, nama Kim Min-jae muncul sebagai opsi, namun profil yang paling disukai Cifu adalah Oumar Solet. Udinese pun sudah menetapkan harga, dan untuk meyakinkan Udinese, Inter harus menyiapkan sekitar 30 juta euro. Musim baru Serie A 2025-2026 sudah hampir dimulai, dan AIA telah mengumumkan daftar wasit untuk laga-laga Giornata pertama. Untuk laga penutup Senin malam di San Siro antara Inter dan Torino, terpilih Federico Lapena dari Asosiasi Roma sebagai wasit utama. Ia akan dibantu oleh Dei Giudici dan Cavallina, sementara Trezzini akan bertugas sebagai wasit keempat. Di ruang VAR, ada Daniel Paterna dari Tramo, didampingi Daniel Civi sebagai asisten.